Kali ini Enyal mau dibacain cerita. Judulnya Apakah Ornit Marah? Kalau ceritanya bagus, subscribe ya. Pagi yang indah, cahaya matahari menyinari hutan-hutan Papua. Di antara dedaunan yang rimbun, ornit ulat sedang menikmati sarapannya yang lezat. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam-nyam. Kenapa ya dari kemarin aku rakus begini? Rasanya perutku lapar terus. Dan daun Aristolochia ini enak sekali katanya. Ornit ulat terus makan dengan lahap. Namun tiba-tiba ia melihat lawa kelelawar. Lawa sedang tidur lelap sambil menggelantung di dahan pohon. Hei, bangun, hari sudah siang. Allah sudah menebarkan rezekinya yang banyak untuk kita. Yuk kita cari. Ornit berseru untuk membangunkan lawa. Lawa membuka sebelah mata dengan jengkel. "Shh, jangan berisik gendut," katanya. "Tapi ini sudah siang, sudah waktunya makan," seru ornit lagi. "Aduh, aku tidak lapar, aku mau tidur," jawab lawa sambil menutup telinganya. "Ya sudah, aku makan sendiri saja. Lezat," kata ornit. Sehabis sarapan, ornit langsung makan siang. Sehabis makan siang, ia terus makan sore. Sehabis makan sore, ia pun makan malam. Akhirnya perutnya terasa kenyang, matanya terasa berat, dan ornit pun tertidur. Malam tiba, lawa kelelawar pun terbangun. Alhamdulillah, lelap betul tidurku. Oh iya, mana si gendut tukang ribut itu? Ornit, ornit, panggil lawa. Tak ada yang menjawab panggilan lawa. Ia menoleh kiri, kanan, mencari ornit. Yang tampak hanyalah sebuah kantung yang menggelantung di ranting. Di dekat ranting itulah tadi ornit makan daun Aristolochia. Alhamdulillah, itu dia ornit. Sedang apa dia di situ? Gumam lawa. Segera ia mendekatinya. "Assalamualaikum ornit, mengapa kamu bersembunyi di situ?" Namun ornit tidak menjawab. "Hei, aku mengucapkan salam, harus dijawab loh," kata lawa. Tak terdengar suara apapun. Kamu kesal ya, Nit, karena tadi pagi ku marahi. Kalau begitu, maaf ya, aku kan kelelawar, Nit. Aku mencari makan pada malam hari dan tidur di siang hari, kata lawa. Namun ornit tetap tidak mau keluar dari kantungnya. "Kau tidur atau pingsan sih, Nit? Perutmu kekenyangan ya?" goda lawa. "Sudah hari sudah malam, perutku sudah lapar. Aku pergi dulu ya, Nit," pamitnya. Keesokan pagi, langit mulai terang oleh cahaya matahari. Lawa kembali setelah mencari makan. Kantung ornit masih menggelantung di tempatnya semula. "Ornit, bangun. Sekarang waktumu mencari makan," kata lawa. Namun ornit masih saja diam. Lawa keheranan melihat temannya itu. "Ornit, kau sakit? Atau astagfirullah, kau masih marah ya?" tanya lawa terkejut. "Ornit, maafkan aku.
jangan marah terus begini. Aku benar-benar menyesal, Nit. Tapi bagaimana ini? Ornit tetap tak mau keluar dari kantungnya. Lawa yang bingung mulai menangis. Uhu, si burung hantu menghampirinya. Ia pun baru pulang mencari makan. Masya Allah, ada apa Lawa? Tanya Uhu keheranan. Ornit marah gara-gara ku bilang gendut dan ia tak mau memaafkanku, tangisnya. Astagfirullah, kau ini bagaimana sih Lawa? Ujar Uhu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Perkataanmu itu bisa membuat Ornit sakit hati. Lagi pula, kau tahu kan, Allah bisa marah kalau kita memanggil teman dengan nama-nama yang buruk, sambungnya. Iya, waktu itu aku jengkel. Nah, sekarang jangan menangis terus. Cobalah berdoa. Semoga saja Ornit tidak marah lagi. Dan ingat, jangan memanggil temanmu dengan nama jelek lagi ya. Nasihat Uhu. Lawa pun berdoa. Lama-kelamaan hatinya menjadi tenang. Dan segera ia tertidur. Pada suatu pagi, Lawa baru kembali dari mencari makan. Perutnya kenyang, matanya pun mengantuk. Seperti biasa, sebelum tidur ia menatap kantung Ornit dan kini kantung itu bergerak-gerak. Lawa menatapnya dengan mata tak berkedip. Sesuatu muncul perlahan dari dalamnya. Lawa terus menunggu. Ia kangen pada Ornit. Tapi ternyata yang muncul malah seekor kupu-kupu. Sayapnya tampak masih basah dan terlipat. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, dengan kasih sayang dan perlindunganmu, akhirnya aku bisa keluar dari kepompongku dengan selamat. Gumam kupu-kupu itu lega. Wajahnya tampak lelah, tapi ceria. Ia lalu menoleh kanan kiri dan, "Hai, assalamualaikum Lawa." Kupu-kupu itu menjerit riang saat melihat Lawa. "Waalaikumsalam," jawab Lawa ragu. Maaf, kau siapa? Mengapa kau keluar dari situ? Dan apakah kau bisa memanggilkan Ornit? Aku ingin bertemu dengannya," ujar Lawa. Kupu-kupu cantik itu tersenyum geli. "Lawa, ini aku, Ornit. Tapi aku bukan laki ulat yang gendut. Dari izin Allah, aku menjadi kupu-kupu Goliat, kupu-kupu terbesar kedua di dunia," jawabnya. Dan tring, ia merentangkan sayapnya yang lebar sekali. Warnanya hitam dan kuning. Lawa tercengang. "Ornit, Ornit ulat sahabatku. Subhanallah, kau berubah menjadi kupu-kupu sebesar ini." "Iya Lawa, alhamdulillah. Sayapku ini lebarnya sekitar 28 cm. Dan aku hidup di sini, di tanah Papua, Indonesia." Subhanallah, Allah sayang sekali pada negeri Indonesia. Sampai ia menganugerahkan kupu-kupu seistimewa engkau. Akan tetapi, kau tidak marah padaku kan? Tanya Lawa ragu. "Hahaha, tidak Lawa, kantung ini adalah kepompongku. Aku berada di dalamnya selama proses menjadi kupu-kupu." "Ah, syukurlah, lega aku mendengarnya. Tapi kamu harus hati-hati, Nit. Semua orang suka loh melihat sayapmu yang indah. Itu sebabnya kalian sering diburu, diawetkan, dan dijual dengan harga tinggi." "Ya Lawa, tiap mendengar berita seperti itu, aku sedih sekali.
Kalau kami terus-terusan diburu, bagaimana kami bisa punya keturunan? Benar, Nit. Lagi pula, kupu-kupu yang berterbangan di alam tentunya jauh lebih indah daripada yang diawetkan. Lalu, sekarang apa rencanamu? Rencanaku, aku akan terbang tinggi di atas hutan-hutan Papua. Bersama kepak sayapku akan kupuji nama Allah, pencipta segala keindahan alam semesta. Hah? Kalau begitu kita sama. Setiap saat aku pun bertakbir menyeru nama Allah Ta'ala. Seru Lawa. Keduanya tertawa senang. Hari makin siang. Lawa, aku terbang ya. Pamit Ornit. Iya, selamat terbang sobat. Terima kasih Lawa. Selamat tidur. Assalamualaikum. Jawab Ornit. Waalaikumsalam. Jawab Lawa.